Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat zuhur Masjid Al-Barokah di Komplek PM, semuanya saja yang siang hari ini mudah-mudahan senantiasa ada dalam bimbingan, petunjuk dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, tidak putus-putus dan tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena siang hari ini kita diberikan karunia yang sungguh sangat agung, yaitu diberikannya kemampuan kita untuk bisa sholat zuhur berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan kajian rutin ba'da zuhur, apalagi ini dilakukan, ditunaikan di bulan mulia, masih bulan Rajab. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita tunaikan menjadi amal ibadah yang diterima Allah, sekaligus menyuburkan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap terlimpah curahkan selama-lamanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada kita selaku umat yang berusaha untuk menegakkan kemudian juga sekaligus menghidupkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kami ingin menyampaikan materi terkait menangkap pesan Rajab, sekaligus di dalamnya pesan peristiwa Isra Mi'raj. Kita tahu bahwa Rajab adalah salah satu dari 4 bulan yang Allah muliakan. Ini dijelaskan di dalam surat At-Taubah, surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum al-ayah. Jadi dalam ayat 36 surat At-Taubah ini dijelaskan kepada kita semuanya bahwa bilangan bulan dalam setahun itu ada 12 bulan yang Allah tetapkan bersamaan dengan diciptakannya langit dan bumi. Dan 12 bulan itu bukan Januari, Februari, Maret, tapi yang kita sebut dengan bulan Hijriyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini 12 bulan itu yang ini. Nah, semua aspek peribadatan dalam Islam itu disandarkan kepada bulan-bulan Hijriah. Jadi yang namanya Isra Mi'raj ya di bulan Rajab. Tidak ada Isra Mi'raj peristiwa terjadi di bulan Januari atau memperingati Isra Mi'raj di bulan Februari, tidak ada. Umat Islam menunaikan ibadah haji di bulan apa? Dzulhijjah. Tidak ada haji bulan Juli. Kemudian terkait dengan peringatan tahun baru Hijriah ya di bulan Muharram. Jadi semua aspek peribadatan dalam Islam itu disandarkan kepada bulan-bulan Hijriah. Puasa Ramadan ya di bulan Ramadan.
Tidak ada puasa Ramadan di bulan Februari, tidak ada. Ramadan semuanya disandarkan kepada bulan-bulan Hijriah. Nah, dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang kalau bahasa kita itu hurum, haram itu terhormat ya. Yang dimuliakan. Ada 4 bulan yang dimuliakan. Minha arba'atun hurum. Arba'atun itu 4. Apa saja bulan yang keempat yang dimuliakan Allah itu? Ini dijelaskan dalam hadis. Jadi kalau di dalam ayat 36 itu tidak dijelaskan bulan apa saja. Hanya saja penjelasannya itu ada di hadis Rasulullah SAW bahwa minha arba'atun hurum wahia thalathun mutawalliyat. 3 bulan itu posisinya berurutan. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Jadi posisinya berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Adapun yang satu war Rajab dan bulan Rajab ini posisinya terpisah. Baina Jumada wa Sya'ban yang posisinya antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah, sekarang kita di Rajab, sebentar lagi Sya'ban, sebentar lagi Ramadan. Maka mudah-mudahan ya kita dipertemukan di bulan Rajab ini mampu menangkap pesan sehingga kemudian kita mendapatkan kebaikan. Jadi tidak hanya sekedar ketemu, tapi kita mendapatkan keberkahan dari bulan Rajab sehingga kemudian kita dengan berkahnya Rajab ini kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Apa sesungguhnya pesan di bulan Rajab itu? Jadi lanjutan tadi minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Ini sesungguhnya Bapak Ibu pesan bulan Rajab kepada kita sesuai dengan apa yang Allah gariskan di dalam surat At-Taubah 36 itu sesungguhnya fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian itu berbuat aniaya, berbuat zalim terhadap diri kamu sendiri. Ini pesan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok kemudian Allah menegaskan fala tadzlimu fihinna anfusakum itu di bulan-bulan haram. Yang kita maklumi bersama bahwa berbuat zalim itu di bulan kapanpun ya tidak boleh, dilarang. Tapi untuk yang 4 bulan ini, 4 bulan yang dimuliakan itu, di situ dijelaskan bahwa fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian itu berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri. Maka kalau ini ditangkap oleh orang yang memang minteri atau gimana ya. Jadi yang dilarang berbuat zalim kan di bulan yang keempat. Nah, di bulan yang lain kan boleh. Bisa jadi begitu. Di memaknainya bukan seperti itu. Di bulan yang lain saja berbuat zalim tidak boleh, apalagi di bulan yang keempat itu yang dimuliakan itu. Maka mestinya kita harus ekstra hati-hati ketika Allah memberikan peringatan, wanti-wanti kepada umat manusia untuk di bulan haram ini untuk tidak berbuat zalim. Bapak Ibu, kaum jahiliyah saja ketika datang bulan mulia, yang bulan haram ini, mereka sudah memuliakan. Dengan cara apa? Dengan cara mereka menghentikan segala bentuk peperangan. Jadi kalau datang bulan 4 ini, bulan haram, ya bulan yang dimuliakan, maka mereka menghentikan segala bentuk peperangan. Jadi suasananya damai, sepi dari kemudian bunyi-bunyi bertemunya ujung pedang satu dengan pedang yang lain, anak panah berseliweran begitu, enggak ada. Jadi mereka sudah memuliakan caranya dengan cara
menghentikan segala bentuk peperangan. Nah, mereka saja yang jahiliyah sudah bisa memuliakan dengan cara seperti itu, mestinya kita orang yang beriman itu harus lebih bisa memuliakannya untuk tidak berbuat zalim. Zalim itu dari kata zulmun itu gelap, ya. Jadi kebalikan dari cahaya, kegelapan. Dan pengertian zalim itu ada yang mengatakan bahwa zalim itu kebalikan dari adil. Kalau al-adlu itu adil itulah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Nah, kebalikan dari adil itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Ya. Jadi yang mestinya waktu untuk sholat ini malah digunakan untuk kesibukan yang lain, itu zalim gitu. Sampah mestinya disimpan di tempatnya, ini dibuang sembarangan, itu zalim itu. Nah, makanya ini yang kemudian harus kita pahami, karena pesan sesungguhnya di bulan Hurum itu fala tadzlimu fihinna anfusakum. Kenapa Allah pertegas dalam bulan haram itu tidak boleh berbuat zalim? Karena perbuatan zalim yang dilakukan di bulan mulia itu dosanya dilipat gandakan. Dosanya dilipat gandakan. Oleh karena itu ada peringatan keras di sini untuk tidak berbuat zalim. Dan ada pengertian yang sangat bagus untuk kita jadikan pengertian yang bisa mengedukasi diri kita sendiri. Jadi pernah disampaikan oleh Profesor Quraish Shihab bahwa zalim itu punya pengertian melakukan hal yang negatif. Jadi melakukan suatu perbuatan yang kemudian berakibat menjadi sesuatu yang tidak baik, ya, itu zalim. Pokoknya perbuatan apa saja yang kemudian mengakibatkan datangnya madharat, ketidakbaikan, itu zalim, melakukan hal yang negatif. Nah, untuk pengertian ini relatif kita itu sepertinya mudah untuk melakukannya. Kalau saya berbicara di depan Bapak Ibu jamaah sholat zuhur ini untuk tidak nyuri, untuk tidak menyakiti orang lain, sepertinya ini gampang-gampang saja. Tapi justru pengertian zalim yang kedua adalah meninggalkan hal yang positif. Ini ada pengertian yang bagus sekali. Jadi zalim itu melakukan perbuatan yang negatif dan juga meninggalkan perbuatan yang positif. Contoh, jadi di bulan Rajab itu kan kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Jadi dilarang berbuat zalim, tapi sebaliknya kita gunakan untuk memperbanyak amal soleh. Contohnya memperbanyak puasa di bulan Rajab. Lah sementara kita di bulan Rajab ini tidak satu hari pun puasa gitu. Itu zalim namanya. Artinya meninggalkan sesuatu yang positif. Yang mestinya kita di bulan Rajab itu memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah, sholat-sholat sunnah kita tunaikan, duha, tahajud. Tapi puasanya tidak satu hari pun, sholat sunnah duhanya juga tidak satu waktu pun, tahajudnya juga lewat, sampai akhir Rajab itu tidak satu pun sunnah-sunnah tadi kita hidupkan gitu. Maka itu zalim namanya. Artinya kita rugi, yang mestinya itu kita panen pahala, tapi kebaikan dengan tidak kita ambil itu kita mendapat kerugian. Nah, kita diingatkan, masih ada kesempatan. Ini tanggal berapa Rajabnya? Tanggal 22 ya. Tanggal 22 Rajab. Dan Bapak Ibu nanti tanggal bertepatan dengan tanggal 18, ini tanggal merah ya, 18 itu kita peringati peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa pesan Rajab itu sebetulnya ini bagaimana kita oleh Allah itu dilarang ya untuk kita melakukan kezaliman. Oleh karena itu ini yang mestinya harus kita garis bawahi tebal-tebal begitu ya. Untuk di bulan Rajab ini jangan sampai kita berbuat zalim. Kemudian tidak kalah pentingnya bahwa kita juga mengingatkan diri kita bahwa di bulan Rajab ini terjadi peristiwa yang
monumental dalam sejarah umat Islam khususnya, yaitu peristiwa Isra Mi'raj ya. Jadi kalau pengertian secara tekstual, Bapak Ibu sudah sering menerima pengertian dari Isra dan Mi'raj, bahwa Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu pengertian Isra. Jadi perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Itu pengertian Isra. Dan dalilnya ini ada dalam surat Bani Israil atau surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Al-ayah. Ini dalil atau dasar adanya peristiwa Isra diabadikan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra ayat 1. Nah, sementara Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, melewati 7 lapis langit dunia. Itu disebut atau diabadikan dalam surat An-Najm ayat 15 sampai 18. Ini kalau mau kita merujuk kepada Al-Qur'an yang kita imani bersama sebagai firman Allah yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Namun Bapak Ibu, dari peristiwa Isra Mi'raj ini minimal kita akan mencoba untuk menangkap pesan dari Isra Mi'raj. Yang pertama, bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu kita dihadapkan kepada satu peristiwa, sebuah peristiwa yang tidak bisa diterima oleh nalar manusia. Jadi peristiwa itu tidak bisa diterima oleh nalar manusia. Kemudian peristiwa itu merupakan peristiwa yang tidak bisa dilihat oleh mata indera kita dan juga tidak bisa dirasakan, dan sekaligus tadi tidak bisa diterima oleh nalar manusia. Inilah yang disebut dengan peristiwa ghaib. Jadi peristiwa ghaib, peristiwa Isra itu adalah peristiwa ghaib. Satu, tidak bisa terlihat oleh kita. Yang kedua, tidak bisa direkam oleh indera kita, baik pendengaran maupun penglihatan maupun rasa. Dan yang lebih ekstrim lagi kan tidak bisa diterima oleh nalar manusia. Kenapa tidak bisa diterima? Karena informasi yang kita terima kan bagaimana perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kurang lebih itu jauhnya 1.500 km. Ini kalau di kita itu 1.500 dari mana ke mana? 1.500 km. Yes, pokoknya ya dari di Pulau Jawa apa ya? Ujung Kulon ke ujung Wetan gitu. Itu kemudian ditempuh dalam waktu yang sangat singkat, sebagian malam. Dan dulu belum ada kendaraan seperti sekarang ini. Dulu yang paling cepat ya unta. Gitu. Belum lagi kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, nembus langit ke-7 menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudian dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, sepertiga malam. Maka ini sesuatu ujian bagi kita umat Islam untuk dihadapkan kepada sesuatu yang gaib. Apakah kemudian diri kita mengimani sebagai sebuah peristiwa yang benar terjadi apa tidak? Nah, maka tidak semua dari orang yang hidup pada saat itu menerima kebenaran ini. Namun demikian ada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Bakar, yang kemudian beliau membenarkan peristiwa itu. Sehingga kemudian ketika Abu Bakar membenarkan peristiwa itu karena mengimani dengan apa yang diceritakan oleh baginda Rasul itu,
Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, yaitu yang membenarkan. Maka beliau mendapatkan Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Karena beliau membenarkan peristiwa yang kebanyakan orang saat itu tidak mempercayainya. Ya. Namun demikian, kita sebagai umat beliau, baginda Nabi besar Muhammad SAW, dengan adanya beriman kepada Al-Quran, maka kemudian dalam surat Al-Isra itu dijelaskan bahwa Subhanalladzi, Maha Suci Allah, Alladzi asra, yang memperjalankan bi'abdihi, dengan hambanya. Nah, kalau kita baca redaksi Al-Quran ini, setidaknya kita mendapatkan informasi yang cukup menguatkan hati kita, betapa Subhanalladzi, Maha Suci Allah, Alladzi, Subhana, Maha Suci Allah, karena Allahnya itu disembunyikan. Ya, aslinya itu Subhanallah Alladzi, cuman Allahnya disembunyikan, jadi Subhanalladzi asra, Maha Suci Allah yang memperjalankan. Nah, dari kalimat asra ini saja, ya karena ini bentuk isim majhul, maka maknanya itu memperjalankan, aktif. Berarti di sini posisi baginda Rasul itu pasif, dan yang aktif itu adalah Allah Subhanahu wa taala, memperjalankan. Nah, kalau sudah yang memperjalankan itu Allah, maka ya tidak ada keraguan bagi kita untuk tidak percaya, karena Allah yang memperjalankan. Jangankan memperjalankan, menciptakannya saja kuasa, apalagi memperjalankan. Nah, terkait dengan jauhnya jarak yang ditempuh dalam waktu sekejap ini, ketika Allah yang memperjalankan, itu sangat mungkin karena Allah sangat kuasa atas segala sesuatunya. Nah, ini makanya guru kita dulu memberikan pemahaman kepada kita. Coba Bapak Ibu, ketika kemudian normalnya ketika binatang semut itu harus berjalan kan sangat lambat itu. Sekarang ada semut di sebelah kiri, ini meja saya. Ini normalnya kalau semut ini berjalan muter begitu ya, sampai kemudian ke ujung sebelah kanan saya, kira-kira ini normalnya menempuh waktu berapa menit kira-kira? Ada semut di sini jalan muter ke sini, kemudian sampai ke ujung sini, kira-kira normalnya membutuhkan berapa menit kira-kira? Ya, 10 menit atau 5 menit ya. Ini kalau normal biasa. Tapi kalau kita perjalankan semut itu, kita pindah semut yang ada di sini, kita pindah perjalankan ke ujung sini, maka ini membutuhkan waktu yang sangat singkat. Karena apa? Diperjalankan, dipindah oleh yang punya kuasa. Maka tidak ada sesuatu yang perlu diragukan lagi kalau Allah yang memperjalankan. Maka kita iman kepada yang gaib. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu kita dihadapkan kepada sesuatu yang gaib. Maka ketika kita ingin mendapatkan predikat orang yang bertakwa, hendaklah kemudian mengimani kepada yang gaib. Itu yang tadi, yang tidak dilihat, yang tidak bisa direkam dengan panca indera, bahkan tidak bisa diterima dengan nalar manusia. Kalau kemudian kita yakini sebagai sebuah peristiwa yang Allah tentukan, Allah perjalankan, maka ini menjadi sebuah keyakinan bagi kita bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi nyata. Dan di kalangan ulama berselisih itu. Ketika kemudian dihadapkan kepada apakah kemudian baginda Rasul itu diperjalankan ruhnya saja atau beserta jasadnya gitu. Karena ada perhitungan manusia, ketika jasad manusia yang lemah seperti ini kalau harus menempuh kecepatan yang di luar batas kecepatan normal itu akan hancur. Maka dalam ayat tadi disebutkan bi'abdihi, subhanalladzi asra bi'abdihi. Maka dari pengertian bi'abdihi itu dengan hambanya ini, bahwa hamba, seorang hamba itu adalah satu kesatuan yang terdiri dari unsur jasad dan ruh. Disebut hamba itu karena memang ada jasadnya, ada ruhnya. Kalau hanya jasadnya saja tidak ada ruh, itu bukan hamba tapi mayit.
Kalau tidak ada jasadnya tapi ada ruhnya, apa itu? Ruh tok itu. Ya tidak bisa disebut hamba tapi ruh. Ya, kalau mungkin bahasa kita ya apa pocong atau apa gitu. Hanya ruh gentayangan gitu ya. Tapi justru di ayat itu disebutkan bi'abdihi hamba. Maka ulama jumhur mengatakan ya bahwa yang disebut bi'abdihi itu diambil sebuah kesimpulan pendapat mayoritas bahwa baginda Rasul itu diperjalankan itu ya fisiknya, jasadnya sekaligus ruhnya. Ya, sebab ya ruhnya itu kan ketika orang mimpi kan seperti itu ya. Orang mimpi itu bisa dalam waktu sekejap tapi peristiwanya bisa menceritakan sesuatu yang lama berbulan-bulan. Dalam mimpi itu ceritanya lama, padahal mimpinya cuma berapa menit gitu. Maka itu ada ulama yang mengatakan ruhnya saja seperti mimpi seperti itu, jasadnya tetap di dunia. Nah, tapi dengan bi'abdihi ini maka kemudian dijadikan landasan bahwa yang diperjalankan itu adalah jasad dan ruhnya. Ini. Kemudian yang kedua dari peristiwa Isra Mi'raj ini sesungguhnya yang paling penting bagi kita untuk bisa menangkap pesan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu bagaimana baginda Rasulullah SAW menerima perintah syariat sholat. Jadi kalau syariat-syariat yang lain, ibadah-ibadah yang lain selain sholat, itu Allah perintahkan kepada baginda Rasul melalui perantara malaikat Jibril. Jadi perintah puasa, perintah zakat, sedekah, berbuat baik kepada sesama, itu kemudian wahyu itu diturunkan tidak langsung kepada baginda Rasul, tapi melalui malaikat Jibril, melalui perantara. Tapi khusus untuk sholat, maka Allah panggil langsung baginda Rasul untuk menghadapnya. Berapa waktu ketika Allah memerintahkan baginda Rasul pertama kali memerintahkan sholat? 50 kali. Baginda Rasul mendapatkan perintah sholat itu berapa kali? 50 kali. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, 5 waktu saja. Apalagi supaya menunaikan sholat sehari semalam 50 kali. Nah, makanya baginda Rasul begitu menerima perintah sholat 50 kali, ya sami'na wa ata'na. Tapi kemudian ketika turun ke langit dunia bertemu dengan Nabi Musa, diceritakanlah oleh baginda Rasul bagaimana ia menerima perintah sholat 50 kali. Kemudian Nabi Musa mengatakan, wahai baginda Rasul, minta dispensasi kepada Allah. Karena umat panjenengan tidak mungkin kuat harus menerima perintah untuk melaksanakan 50 kali dalam sehari semalam. Akhirnya apa? Saran Nabi Musa itu diikuti. Baginda Rasul minta keringanan, dispensasi kepada Allah. Ketika kemudian minta keringanan, pulang lagi, masih berat lagi, kata Nabi Musa. Yang singkat cerita dari 50 itu, kemudian bolak-balik menjadi 5 waktu. Dan ketika kemudian kembali ke langit dunia, Nabi Musa bertanya, wahai baginda Rasul, berapa waktu yang Allah perintahkan untuk menegakkan sholat 5 waktu. Itu pun Nabi Musa masih meminta supaya minta dispensasi lagi. Tapi baginda Rasul malu. Nah, makanya inilah yang kemudian menjadi kewajiban kita, yaitu kita sebagai umatnya, maka kita tunaikan apa yang sudah diperintahkan, yaitu menunaikan sholat 5 waktu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi kalau kita sudah dihadapkan dengan ayat Allah, perintah Allah maupun perintah baginda Rasulullah SAW, maka sebagai seorang mukmin yang taat, mukmin yang baik, tidak ada ucapan yang harus kita keluarkan dari lisan kita kecuali sami'na wa ata'na. Contoh tadi, dihadapkan dengan Allah memperingatkan kepada kita, fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka mestinya kita sebagai orang yang beriman ketika dihadapkan dengan ayat Al-Qur'an tentang larangan sesuatu, kita pun tidak akan mengucapkan kecuali ucapan sami'na wa ata'na. Begitu kita diperintahkan sholat, sami'na wa ata'na. Dan ucapan ini, ikrar ini tidak hanya sekedar sampai di lisan,
Fala tadzlimu fihinna anfusakum, setelah kita terima dengan sami'na wa ata'na, ya kita buktikan dalam kehidupan nyata di bulan Rajab ini jangan sampai kita berbuat zalim. Ketika dengan peristiwa Isra Mi'raj ada pesan kita kemudian harus beriman, mempercayai kepada yang gaib, maka sami'na wa ata'na. Jadi kepada yang gaib itu kita hanya diperintahkan hanya mengimani saja Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak kemudian diikuti dengan tuntutan pembuktian, tidak. Cukup iman saja. Makanya salah satu ayat yang menjelaskan tentang karakteristik orang yang bertakwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa itu diantaranya yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada yang gaib. Maka ini menjadi sesuatu yang sangat menentukan terhadap ketakwaan kita ketika dihadapkan dengan peristiwa Isra Mi'raj, kita kemudian tidak meyakini, tidak beriman. Padahal semestinya sami'na wa ata'na. Maka mempercayai kepada sesuatu yang gaib itu bagian karakteristik bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau disampaikan oleh para asatid, para ulama tentang keutamaan ibadah, nanti ibadah puasa akan mendapatkan keutamaan nanti di akhirat, di surga Allah ada pintu yang namanya Babur Royan. Panjenengan percaya apa tidak? Ini menjadi tolak ukur ketakwaan kita. Tapi kan ada orang Islam, umat Islam yang over gitu terhadap perintah ketentuan. Wong perintahnya kan cukup beriman ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tapi kadang-kadang ada orang yang berlebih-lebihan. Contoh, kita kan setan itu kan ghaib. Nah, kita cukup mengimani saja. Termasuk jin, itu juga cukup mengimani saja. Tapi kan kadang-kadang ada di antara kita yang tidak hanya sekedar mengimani, tapi kemudian lebih dalam lagi. Berinteraksi dengan jin, kerjasama dengan jin, yang akhirnya bikin repot sendiri. Karena apa? Tidak sesuai dengan ketentuan. Dengan sesuatu yang gaib itu cukup mengimani saja. Adanya surga, adanya pahala, ini wilayah keimanan. Maka bagi kita cukup kiranya mengimani saja, jangan sampai kemudian berlebih-lebihan sampai tidak percaya sebelum kami melihat. Nah ini namanya bukan keimanan. Nah kemudian yang berikutnya karakteristik orang yang bertakwa alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Di situ disebutkan wa yuqimunas shalah, orang yang menegakkan salat. Nah kalau hanya sekedar mengamalkan ya kita sudah atau melaksanakan, tapi kan perintahnya bukan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa amalu sholah wa i'malu sholah atau ya mengamalkan atau mengerjakan, tapi wa yuqimuna sholah, mendirikan. Ini berarti ada sesuatu yang tahapan-tahapan yang mestinya harus kita lakukan dalam rangka mencapai muqimah sholah, menegakkan sholat. Artinya apa? Kalau hanya sekedar mengerjakan sholat diawali dengan takbiratul ihram dan diakhir dengan salam, itu sudah biasa. Apakah sholat cukup hanya dengan itu? Tidak. Kalau hanya dengan diawali takbiratul ihram diakhiri salam, itu kan perspektif fikih itu. Tapi kan belum tasawufnya, belum aspek kesehatannya. Karena sholat kalau ditinjau dari segi kesehatan juga banyak manfaatnya gitu kan. Nah maka terus kita tingkatkan kualitas sholatnya sehingga kemudian ruh dari syariat sholat itu kemudian atau pesan dari syariat sholat itu kemudian bisa kita buktikan dalam kehidupan nyata. Sehingga apa? Sehingga kita itu berhak untuk mendapat predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang pada saatnya nanti innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang beriman, innalil muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mafaza,
mendapatkan kemenangan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mau tidak mau ya kita harus terus meningkatkan kualitas sholat kita sampai kemudian sholat kita itu sesuai dengan standar apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, ini sebetulnya pesan yang harus kita tangkap itu, bagaimana kita satu di bulan Rajab ini tidak boleh berbuat zalim. Yang kedua, benar-benar mengimani kepada yang gaib yang Allah kemudian beritakan dalam Al-Qur'an maupun melalui berita yang disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kita harus benar-benar mampu menjadikan sholat kita itu sholat yang tidak hanya sekedar diamalkan, tapi menghantarkan kita kepada muqimas sholat, orang yang mendirikan sholat, yaitu belum selesai ketika kita salam, tapi diteruskan dengan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam sholat dalam kehidupan sehari-hari. Nilai kejujuran, nilai jamaah, nilai bagaimana setelah kita mengadakan hubungan baik kepada Allah dengan takbiratul ihramnya kita akhiri dengan salam, kita teruskan dengan hablum minannasnya. Jadi kita itu tidak hanya soleh spiritual hanya ketika beribadah saja, tapi soleh sosial, yaitu soleh terhadap sesama manusia maupun lingkungan sekitar. Kita punya lingkungan yang baru ini Bapak Ibu, jangan sekali-kali kita berbuat zalim. Artinya minimal tadi, zalim dalam skala kecil yang saya contohkan seperti buang sampah sembarangan, sampai kemudian zalim yang besar, syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang agung. Maka semua bentuk kezaliman jangan sampai kemudian kita lakukan ya. Di bulan-bulan yang lain juga kita tidak boleh, apalagi di bulan Rajab. Nah, ini pesan-pesan ini yang kemudian kita ambil Bapak Ibu, mudah-mudahan ketika kita bisa menangkap pesan dari Rajab, kita tidak berbuat zalim, kemudian dari peristiwa Isra Mi'raj bagaimana kita mengimani kepada yang gaib, sekaligus kemudian kita meningkatkan kualitas sholat kita, karena kita selalu diperingati itu ya. Kalau Isra Mi'raj kan tiap tahun begitu, Rajab ya peringatan Isra Mi'raj. Tapi setelah diperingati itu apakah ada perbaikan kualitas apa tidak? Ini yang paling penting. Maka tidak cukup hanya diakhiri dengan salam tadi, tapi nilainya dibawa dalam kehidupan sehari-hari sehingga sholat kita itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini kan sebetulnya ada perbuatan maksiat yang oleh Bapak Ibu kita semuanya mungkin untuk dilakukan secara terang-terangan itu berat, atau mungkin tidak mungkin kita lakukan lah. Kita merampok, kita nyopet, kita menganiaya orang lain di depan umum, tidak. Tapi dalam konteks kekinian, berbuat zalim dikala sembunyi, dikala sepi, dikala sendiri, ini ruangnya sangat lebar. Ya coba sih dengan HP kita mana ada yang berani kemudian ketika rame-rame seperti ini buka akses gambar-gambar yang tidak semestinya dilihat gitu kan. Tapi belum tentu ketika sendirian itu. Ketika nafsu kemudian memenangkan ya pertarungan antara keimanan itu sehingga nafsunya lebih dominan sehingga menjadikan gelap kita, sehingga merobek apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat lebar kesempatan untuk kita berbuat zalim. Maka mudah-mudahan dengan pesan Rajab ini sekaligus pesan dari Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan kita mampu mengambil nilai sisi baiknya. Barometernya tadi untuk sholat itu, apakah kita sudah dengan sholat kita itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar atau belum. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita merasa bahwa sholat iya tapi maksiat iya, berarti sholat kita perlu ditingkatkan kualitasnya. Bisa jadi sholat kita itu merasa menghadap Allah itu ketika di masjid, ketika di pasar tidak ada Allah, kan begitu. Pedagang kan suka begitu itu, pedagang. Kalau sholat, masanya sholat,
tapi masih juga mau mengurangi timbangan. Ada pejabat sholat, tapi kalau sudah diberi sodori anggaran namanya, nah ini orang nasi ngerti kih namanya, nah begitu. Nah ini kan nilai sholat berarti tidak di bawah. Nah berarti belum bagus sholatnya. PR bagi kita semuanya, mari kita tingkatkan kualitas sholatnya, jangan kuantitasnya saja. Kalau kita mengedepankan kuantitas, nanti yang ada hanya beban. Tapi kualitasnya. Kalau sudah kualitas, maka kita dengan sholat itu rindu. Tidak kemudian, loh ujarku, aku nembe sholat, sholat maning. Nembe mau sholat, adzan maning. Itu seolah-olah beban. Tapi kalau kita kedepankan kualitasnya, kita merasa mendapatkan energi positif dari sholat kita akan selalu rindu. Ya. Ketika dalam kehidupan rumah tangga terjadi pertengkaran, kita ingin segera sholat. Gitu. Karena dipastikan sehabis sholat itu pertengkarannya beres. Gitu. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila dalam penyampaian ini banyak tutur kata maupun hal-hal yang bersifat kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang setulus-tulusnya. Mari kita akhiri kajian ba'da zuhur kali ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.